Dengarkan kata dari Buya Hamka, pepatah pernah mengatakan, jangan takut untuk jatuh karena orang tidak pernah memanjat yang tidak pernah jatuh. Jangan takut untuk gagal karena orang yang tidak pernah mencoba yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut salah karena dari kesalahan yang pertama kita bisa mengambil langkah benar pada langkah yang kedua. Mata luka, Sengkon Karta, buah karya Peri Sandi. Aku hanyalah seorang anak buruh tani, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1945, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Bung Harto. Welcome back to Studio Gen Z. Halo Gen Z, kembali lagi dengan saya Kay sebagai host di podcast kesayangan kita di Studio Gen Z. Nah, kali ini seperti biasa kita mau cari-cari inspirasi dari narasumber kita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dimana seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa nih. Nah, kira-kira kalian penasaran gak sih siapa? Nah, pantauin terus podcast ini sampai akhir dan gak usah lama-lama lagi, langsung kita sapa aja narasumbernya. Halo Kak Hari. Hai. Hai. Gimana nih kabar Kak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kalau kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih perasaan Kak Hari setelah diundang di podcast kami? Tentunya pas awal dikabarin agak terkejut karena apa yang istimewanya dari saya bisa diundang di podcast yang luar biasa ya, podcast dari Palkomtek ini. Tentunya perasaan ya bahagia karena bisa dipercaya untuk berbagi informasi, berbagi relasi, serta berbagi pengalaman di podcast ini. Pastinya bahagia ya Kak. Oke, biar teman-teman bisa lebih kenal lagi sama Kak Hari, mungkin kakak boleh ceritain sedikit nih tentang diri kakak kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini ceritain tentang pengalaman hidup atau gimana? Bukan, ceritain tentang namanya siapa, nama panjangnya siapa gitu. Oke, halo semuanya, sahabat podcast Palkomtek Ruby Club. Saya Hari Matahari, saat ini merupakan mahasiswa S1 Sistem Informasi semester 6 masuk ke 7 di UIN Raden Fata Palembang. Saya merupakan pemuda daerah dari Kabupaten Pali yang mana merintis pendidikan, berani melangkah dengan bermodalkan beasiswa, yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke, beasiswa KIP Kuliah yang dikenal dengan banyak orang adalah beasiswa yang kurang mampu. Tapi sebenarnya bukan hanya kurang mampu saja yang menjadi topik dari beasiswa tersebut. Namanya saja ada Kartu Indonesia Pintar. Berarti kita merupakan mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki privilege dari bidang kepintaran atau prestasi. Jadi itu yang mendukung kita mendapatkan beasiswa. Jadi bukan hanya orang yang kurang mampu, tetapi ada prestasi itu yang mendukung agar diterima dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Oke. Nah, luar biasa ya guys. Kakak ini terpilih mendapatkan beasiswa gitu. Oke. Nah, kira-kira asal kakak tuh dari mana? Kalau asal dari Kabupaten Pali, tentunya kabupaten terpencil karena lumayan kabupaten yang berdiri lumayan baru di antara kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin warga Sumatera Selatan banyak yang belum mengenal Kabupaten Pali, tapi perlu diketahui Kabupaten Pali sendiri tidak kekurangan pemuda-pemuda hebat. Jadi walaupun kabupaten baru, kabupaten terpencil, pelosok, tetapi orang-orangnya tidak kalah dengan pemuda kota gitu. Wow, keren. Kenapa kakak memilih untuk kuliah di Palembang?
untuk kuliah di UIN Raden Fatah Palembang. Saya sebenarnya terpaku dengan kata pepatah yang sering memotivasi saya. Mungkin itu juga termasuk dalam hadis ya, saya nggak ingat hadis apa. Pergilah mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi saya mengungkapkan kata-kata tersebut. Jadi kita itu mencari ilmu sejauh mungkin. Jangan berada di lingkungan kita sekitar kita saja. Jadi dengan itu saya terjun ke merantau ke luar kota. Walaupun di Palembang itu cukup jauh dengan Kabupaten Pali kurang lebih 4 jam. Itu adalah jam terbang atau langkah yang paling jauh dalam pengalaman hidup saya. Jadi saya memberanikan diri kuliah di Palembang tanpa modal, yaitu dimodalkan oleh pemerintah. Untuk apa? Karena saya rasa kalau di desa, di pelosok saya itu ketinggalannya sangat jauh, apalagi di dunia pendidikan. Ibaratnya kalau di kota sudah sampai 80%, di desa hanya 40%. Itulah mengapa saya tidak ingin selalu berada di lingkungan sekitar saya. Saya harus start lebih jauh juga, karena orang-orang di kota itu startnya lebih mereka sudah sampai finish. Iya, udah Mungkin maju banyak gitu. ya, mungkin banyak pemuda-pemuda yang sudah sangat di waktu muda sudah sangat sukses. Nah, tapi di desa itu orang-orangnya hanya pikirannya hanya ingin bekerja. Ya. Jadi untuk melangkah ke pendidikan itu sangat lemah, sangat jarang pemuda-pemuda yang ingin melanjutkan kuliah. Jadi saya tidak ingin seperti itu, karena banyak sekali kejadian-kejadian akhirnya putus sekolah, jadi petani, pekebun. Betul. Ya, saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin menjadi seorang pemuda yang juga memiliki pendidikan, tetapi juga memiliki karir yang bagus. Iya, betul. Kalau aku boleh tahu, kira-kira prestasi apa sih yang kakak capai pada saat usia yang sangat muda ini gitu? Baik, kalau berbicara tentang prestasi, sebenarnya saya nggak banyak prestasi nih, tapi hanya kebetulan saja keberuntungan saya diamanahkan oleh Allah untuk memenangkan atau mendapatkan penghargaan itu. Kalau prestasi sendiri, mungkin di bidang seni ada puisi yang sering saya ikuti di kompetisi Sumatera Selatan, kampus, nasional. Kalau di bidang agama ada tausiah, biasanya saya mengikuti lomba ceramah dan lain sebagainya. Di bidang akademik juga saya juga pernah mengikuti ajang olimpiade sains, matematika dan lain sebagainya. Kalau prestasi yang paling membanggakan tentunya di puisi, karena dari puisi itulah punya momen atau cerita tersendiri saat saya memenangkan lomba puisi tersebut. Oke. Nah, aku nggak bisa berkata-kata lagi ya guys dengar prestasi yang udah Kak Hari capai gitu. Nah, untuk gimana sih proses penerimaan seleksi beasiswa itu Kak? Baik, kalau beasiswa yang saya dapatkan, kartu Indonesia Pintar Kuliah ini prosesnya nggak terlalu ribet ya. Biasanya beasiswa itu ada yang banyak ribet, ada butuh syarat TOEFL, IELTS dan sebagainya. Kalau beasiswa KIP ini terutama kita berkas kita yang mendukung. Kalau pada tahun saya, yaitu tahun 2021 saya mendaftar, itu berkas prestasi yang mendukung berkas KIP kuliahnya, pernah nggak dia dapat KIP kuliah, serta track record atau latar belakang dari seseorang tersebut. Jadi latar belakang dari seorang tersebut itu diperiksa dengan sangat benar. Ada yang sampai disurvei rumahnya, ini memang layak nggak menerima beasiswa ini. Betul. Ya. Nah, kalau tahun 2022 ini, 2023 itu sudah mengalami perubahan. Kalau tahun kami 2021 hanya seleksi berkas. Nah, pada tahun 2023 sudah ada seleksi wawancara. Ya, jadi seleksi berkas, pengumuman siapa saja yang lulus, serta diarahkan ke seleksi wawancara. Jadi di seleksi wawancara ini ada seleksi kepribadian. Mereka itu memang benar mereka yang menginputkan berkas mereka, serta benar nggak prestasi yang mereka inputkan di berkas terhadap mereka yang diraih oleh mereka. Ya, gitu. Karena seperti pengalaman banyak sekali mahasiswa yang melakukan pemalsuan data, ya, pembohongan publik. Nah, jadi tes wawancara ini juga untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi hal yang seperti terus itu menerus lagi. ya, benar. Betul.
kakak dapat beasiswanya itu full dari semester 1 sampai akhir gitu? Ya, benar. Semester 1 sampai semester 8, 4 tahun. Tapi kalau kita nggak lulus dalam 4 tahun, balik lagi ke modal sendiri. Oh, Ya, jadi balik kita lagi ke awal gitu. iya, jadi mau tidak mau yang penerima beasiswa ini harus lulus dalam 4 tahun. Harus pas 4 tahun gitu. Iya. Kalau nggak 4 tahun, mereka untuk melanjutkan kuliahnya modal sendiri. Jadi nggak dibiayai lagi. Ya, jadi sampai 4 tahun itu saja. Kalau itu termasuk biaya yang dikasih tiap bulan nggak kak? Kalau untuk beasiswa? Beasiswa. Kalau beasiswa KIP itu 1 semester dia dikasih. Jadi semester itu di pertengahan semester baru cair duitnya. Jadi nggak cair per bulan. Oh, Iya. gitu. Jadi cairnya per semester. Untuk beasiswa KIP kuliah sendiri, seluruh universitas sudah menerapkan atau sudah diterapkan oleh pemerintah, baik universitas negeri ataupun universitas swasta. Itu apa yang pengetahuan saya itu sudah diterapkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Hanya saja beda naungan. Kalau di UIN Raden Fatah Palembang itu naungannya di Kementerian Agama atau Kemenak karena berbasis Islam. Kalau kampus umum kayak Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah, UIGM itu naungannya ada di Kementerian Pendidikan. Ya, Kemendikbudristek. Nah, jadi beda naungan, tapi sama namanya kartu KIP kuliah. Oh, kakak ini juga termasuk duta ya? Iya. Duta apa kira-kira? Kalau duta sering ikut apa ya, duta-duta online yang sering ikut. Saya tuh termotivasi dari kawan saya. Dia tuh sering ikut duta. Jadi saya ikut juga, yaitu duta inovatif, duta inisiatif, duta motivator yang saya ikuti. Itu tujuannya biar bisa menambah relasi, tentunya meningkatkan komunikasi saya. Betul. Walaupun apa ya, relasinya mungkin ada yang online, ada yang offline, tapi itu juga menambah jejaring komunikasi. Karena suatu saat kita pasti akan keluar, nggak mungkin kita ada di provinsi Sumatera Selatan sendiri ya. Jadi itulah, kalau kita mau ke Jawa, kita tinggal chat saja kawan-kawan yang ada di Jawa. Mungkin itu dari duta. Nah, kalau untuk puisi itu kakak termasuk tingkat Sumsel ya? Ya, kalau puisi pernah kemarin ikut dari lomba tingkat Sumatera Selatan, ada tingkat Kota Palembang, ada tingkat nasional. Bahkan kemarin UIN Raden Fatah Palembang itu pernah menyelenggarakan lomba puisi tingkat internasional. Ya, tapi yang naunginya UIN Raden Fatah Palembang yang menyelenggarakan lombanya. Saya sempat mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah mendapatkan juara dari situ. Kakak pernah menjadi pendiri suatu komunitas. Kira-kira komunitasnya apa sih kak? Oke. Pernah itu saya mendirikan komunitas itu sempat ada yang mempengaruhi pikiran saya. Sebelumnya saya menceritakan latar belakang terlebih dahulu ya, sebelum menyebutkan komunitasnya. Saya agak kesal atau kecewa terhadap pendidikan yang ada di desa saya. Kenapa? Karena apa? Karena anak-anak yang pada di bangku SD itu belum bisa membaca, belum bisa membaca huruf, mengenal huruf, buta huruf. Mengapa mereka bisa lulus di bangku SD tetapi mereka tidak bisa membaca di bangku SMP? Itu pasti permasalahannya ada di bidang pendidikan, bidang tenaga pengajarnya. Betul. Mengapa ada anak murid yang nggak bisa membaca tapi bisa lulus kan? Gimana cara dia mengerjakan ujian? Nah, berarti tingkat literasinya juga rendah. Banyak juga anak-anak yang putus sekolah, banyak juga anak-anak yang tidak mau sekolah, tidak sekolah sama sekali. Akhirnya mereka menetap di lingkungan desa itu jadi petani, pekebun, kuli. Jadi terus menerus generasi itu sangat banyak, bukan hanya 1, 2, 3. Nah, jadi itulah yang membuat saya resah, sehingga saya mau tidak mau harus membantu, walaupun tidak membantu sepenuhnya dari pemerintah, tapi saya sedikit membantu. Jadi saya menegakkan komunitas literasi yang ada di desa saya, yang namanya yaitu Republik Baca Sukarami. Ya, jadi Republik itu artinya saya mengambil dari pemerintahan Indonesia, yaitu Republik. Sedangkan Sukarami adalah nama desa saya sendiri. Jadi Republik Baca Sukarami ini
di mana di dalamnya struktur organisasinya sama dengan kayak pemerintahan Indonesia, ada presiden, menteri luar negeri, menteri sarana prasarana, menteri eh, pendidikan, tadi ada 3 menteri, menteri promosi. Nah, jadi 3 menteri ini yang menggerakkan komunitas saya di desa saya. Jadi menteri pendidikan yang mengelola cara mengajar anak-anak, mengumpulkan anak-anak, gimana caranya anak-anak yang nggak bisa membaca tadi bisa gabung ke komunitas kami. Dan anak-anak yang nggak putus sekolah, anak-anak yang nggak sekolah juga gabung di komunitas kami. Jadi itu tugasnya dari menteri pendidikan. Sedangkan menteri sarana dan prasarana ini yang menyediakan tempat. Jadi kami ada indoor, ada outdoor untuk belajar bersama dengan anak-anak di desa. Jadi ini tugasnya menteri sarana prasarana. Juga menampung donasi buku. Jadi kami membuka donasi buku, kawan-kawan kalau ingin donasi dengan komunitas kami juga boleh, sangat terbuka untuk membantu adik-adik yang ada di desa. Setidaknya itu juga membantu sedikit mereka untuk lebih memahami dunia literasi gitu. Betul. Itu untuk anggotanya itu kakak cari atau ada orang yang mau mendaftarkan di komunitas itu? Oke. Untuk anggotanya sendiri nggak ada kayak registrasi daftar mendaftar. Kami mengundang siapa saja yang ingin gabung, kami silakan. Jadi kami ada namanya kegiatan lapak baca buku. Jadi kami menyediakan lapak di mana mengundang anak-anak di desa. Jadi kami menyediakan buku, seluruh buku kami deretkan di lapak itu dan di lapak itu dan mengundang anak-anak di desa. Jadi mereka tertarik ada apa di lapak itu. Jadi mereka membaca. Sekaligus kami juga tidak monoton mengajarkan mereka membaca saja, tapi kami ajarkan cara mereka belajar sambil bermain. Belajar bagaimana caranya menyerap lebih cepat dalam mengenal dunia literasi. Jadi kami tidak membuka pendaftaran bebas siapa saja yang ingin gabung, tapi kami targetkan, kami survei terlebih dahulu lingkungan desa, anak siapa saja yang nggak bisa membaca, siapa saja yang putus sekolah dan lain sebagainya, dan itulah yang menjadi target kami untuk mereka agar mereka gabung di komunitas kami. Oh gitu. Iya. Nah itu untuk anak-anak yang ikut komunitas itu ada sangkut paut sama biaya nggak sih kak? Atau gratis gitu? Murni. Kalau di komunitas kami itu murni gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu memang kami menegakkan komunitas tersebut memang ingin membangun daerah. Jadi nggak ada biaya kayak kursus gitu nggak ada. Jadi 100% full gratis, dan itu juga bukan ditujukan untuk anak-anak. Kami untuk juga orang dewasa juga. Iya, orang dewasa. Bahkan kami target kami itu orang tua. Karena orang tua di desa itu sangat banyak yang buta huruf. Iya. Gimana anaknya bisa membaca kalau orang tuanya saja buta huruf? Pasti bermasalah dengan generasi masa yang akan datang. Jadi orang tua juga kami konseling, ibaratnya kami datang ke rumah-rumahnya, kami jelaskan agar mereka setidaknya kalau mereka tidak bisa membaca, tidak ingin gabung dengan kegiatan kami, mereka bisa menyalurkan anaknya untuk gabung ke kegiatan kami. Iya. Jadi agar tidak keberlanjutan gitu. Tingkat literasi yang sangat aku kan kepoin Instagramnya kakak ya. Kakak juga pernah jadi host. Nah itu di host di acara podcast apa gitu? Itu sama kayak Ruby Club. Jadi host itu mengundang berbagai narasumber dari berbagai tingkat pendidikan. Itu podcastnya podcast sistem informasi. Jadi kami singkat dengan POTSI. Ya, jadi podcast sistem informasi. Kebetulan saya diamanahkan oleh Kaprodi menjadi host atau presenter di podcast tersebut. Sama kayak tadi ngomong-ngomong tentang podcast, kan tadi ada podcast sistem informasi yang pernah saya menjadi host di POTSI. Itu kan dinaungi oleh Prodi Sistem Informasi. Nah, udah ngomong-ngomong di podcast Ruby Club ini ceritanya kapan terbentuk ya kak? Kalau terbentuknya tuh baru-baru ini. Nah kami juga tuh kaget gitu, kok bisa kami terpilih menjadi menjadi podcast ini gitu. Kayak apa ya? Tiba-tiba aja gitu. Kami dipilih untuk kamu jadi host, ini jadi ketua gitu. Kami juga nggak tahu kenapa
bisa memilih kami gitu. Orang yang memilih kami tuh ialah Mbak Meta. Masya Allah. Biasanya orang yang terpilih itu memang orang yang bagus ya. Jadi terbukti. Malu. Ruby Club sendiri itu di bawah naungan apa Di Kak? bawah naungan Palkomtek. Palkomtek. Oh, ya. Ruby Club juga itu singkatan sebenarnya, kalau kepanjangannya itu adalah Ruang Bincang Club gitu. Oh, baru tahu. Nah, buat kawan-kawan Ya. sering-sering kepoin Instagram Instagram Ruby Ruby Club. Club. Ya, banyak narasumber luar biasa yang akan betul. diundang dan berbagi informasi kepada kalian. Siapa tahu kalau mau diundang ke Ruby Club boleh. Oke. DM aja IG kita. Kakak tuh kelahiran berapa sih kira-kira? Kelahiran 2020 2020. Kan Oke, ulang. Jadi gugup nih. 2020 guys. 2003. Oh, Oke, 2003. masih muda. Berapa tahun? 21 tahun. Nah, 21 tahun prestasinya udah banyak loh guys. Aku yang masih muda aja kalah sama kakak ini. Semoga aku bisa nanti seperti kakak ini. Lebih baik. Semoga lebih baik. Amin. Kan kakak pernah ikut puisi tingkat Sumatera Selatan. Nah, ada nggak sih kira-kira puisi yang bagus untuk teman-teman Gen Z kita? Oke, ini puisi yang sering saya bawakan. Itu berasal dari penyair terkenal dari Indonesia, yaitu dari Ferry Sandi. Yang puisinya tentang nasionalisme atau tentang kemerdekaan Indonesia. Itu pernah saya tampilkan atau saya bawakan di berbagai acara. Salah satunya kemarin diamanahkan di Festival Candi Bumi Ayu. Candi Bumi Ayu Kabupaten Pali. Oh, terus? Mungkin itu yang bisa saya salurkan kepada kawan-kawan Ruby Club yang sedang menonton. Boleh nggak sih bacain sedikit puisi tentang tadi? Boleh. Apa? Ayo silakan. Judulnya Mata Luka Sengkon Karta. Wow. Karya dari Ferry Sandi. Ya, mungkin kalau kawan-kawan yang sudah tahu boleh kepoin aja Instagram atau YouTube dari beliau. Oke, langsung saja. Iya, langsung saja. Malu. Nggak apa-apa, silakan. Oke, langsung ke isinya saja ya. Iya. Mata Luka Sengkon Karta. Buah karya Ferry Sandi. Aku hanyalah seorang anak buruh tani, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1945, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Bung Harto. Sudah kayaknya. Jadilah. Itu aja. Wow, keren banget guys puisinya. Bisa mendeskripsikan perasaannya tuh gimana gitu. Itu kakak belajar puisi tuh dari SD atau gimana? Kalau belajar puisi dari SMP. Jadi SMP itu pernah iseng-iseng ikuti lomba puisi tingkat sekolah di kelas meeting. Jadi ikut-ikut nulis puisi tentang R.A. Kartini. Kemarin hari Kartini. Jadi ikut lomba, alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk menjadi juara 1 kemarin tingkat SMP, tingkat sekolah. Wow, keren Nah, banget. jadi dari apresiasi tersebut menimbulkan sisi positif ternyata pada diri saya. Jadi menimbulkan sifat yang ambis pada saya. Jadi saat menang lomba itu saya ingin mencoba lagi. Jadi terus nulis-nulis saja iseng-iseng. Jadi seluruh tentang hidup, pengalaman hidup saya tulis jadi puisi. Kalau saya lagi marah, saya buat puisi. Lagi sedih buat puisi, lagi jatuh cinta buat puisi. Jadi dari situ bisa melatih mental, melatih skill di bidang puisi. Selain bisa membaca, kita juga bisa menulis puisi gitu. Wah. Terakhir nih kak ya, kira-kira ada nggak sih pesan atau motivasi yang kakak ingin sampaikan untuk Gen Z yang ada di rumah?
Oke, untuk Gen Z semuanya, generasi milenial, terutama mahasiswa, ingat kata Mbak Najwa Shihab bahwasanya menjadi mahasiswa itu bukan suatu kesempatan yang tidak luar biasa. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa karena hanya beberapa persen dari survei yang dikatakan Mbak Najwa Shihab seorang pemuda yang bisa merasakan bangku kuliah. Jadi buat para pemuda, walaupun kita pemuda desa, jangan sampai kita meninggalkan atau tidak mengambil kesempatan untuk duduk di bangku kuliah. Karena duduk di bangku kuliah itu sangat banyak pengalaman. Jadi kita kuliah bukan semata-mata tentang kerja. Karena banyak anak muda yang ingin kuliah hanya ingin kerja. Ya. Nah, jadi kuliah itu bukan semata-mata tentang kerja, tapi semata-mata bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Bagaimana cara kita mengambil pendidikan kita di dunia kuliah. Bagaimana cara kita bisa bermanfaat kepada orang lain, karena sebanyak apapun organisasi, sebanyak apapun pendidikan, sebanyak apapun prestasi kita percuma kalau kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Juga saya sampaikan kepada para Gen Z generasi milenial, dengarkan kata dari Buya Hamka, pepatah pernah mengatakan, jangan takut untuk jatuh karena orang tidak pernah memanjat yang tidak pernah jatuh. Jangan takut untuk gagal karena orang yang tidak pernah mencoba yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama kita bisa mengambil langkah benar pada langkah yang kedua. Jadi buat kawan-kawan semuanya, jangan ada janji juga, ada perkataan juga bahwasanya dokter tidak pernah berjanji kalau kita minum obat bisa langsung sembuh. Guru juga tidak pernah berjanji kalau kita kuliah bisa langsung kaya. Iya, betul. Tapi ada janji yang benar-benar terbukti. Apa itu? Yaitu perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Oke, terima kasih. Masya Allah, keren banget. Itu motivasi sekali. Nah, terima kasih untuk Kang Hari, pesannya yang sangat inspiratif. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi saya. Amin. Dan untuk teman-teman yang menonton podcast kita. Amin. Nah, buat kamu yang masih penasaran tentang prestasi Kak Hari, boleh follow Instagram Kak Hari. Apa Instagram Kak Hari? Oke, hari.matahari03. Matahari guys. Pantengin ya kawan-kawan. Ya, betul. Nah, di sana juga banyak tentang prestasi Kak Hari, bukan cuman dari beasiswa aja loh. Nah, dan buat kalian jangan lupa follow Instagram kita rb_club24. Di sana banyak kegiatan dari podcast RBC dan konten-konten yang menarik di RBC. Nah, sampai sudah di sini podcast kita. Terima kasih untuk Kak Hari yang sudah meluangkan waktu dan wawasannya berbagi kepada kita, serta kepada teman-teman yang menonton podcast kita sampai akhir. So, jangan sampai ketinggalan infonya. Untuk tahu keseruan Ruby Club lainnya, jangan lupa saksikan terus podcast kita di channel YouTube-nya Palkom Tech. Aku Kay bersama Kak Hari pamit undur diri. Jelajahi dunia keindahan bersama Ruby Club. Mari berpetualang, bermimpi, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Bye-bye semuanya.